Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdullah Mansur. Saya bertanya kepada Habaib. Alhamdulillah saya bisa bertemu. Dulu guru saya Habib Muhammad Al-Habsyi dari Cipayung Bogor dan Habib Nopal Salim bin Jindan. Itu guru saya. Saya banyak ilmu dari beliau dan alhamdulillah sekarang cucunya sudah mendapat ilmu lagi. Cuman yang saya sederhana aja, saya bertanya, ini Habaib itu enak. Habib Muhammad Al-Habsyi tahun 68 di Pelabuhan Ratu mendamaikan manusia ya menuju kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Disusul lagi dengan Habib Nopal Salim bin Jindan, sama mendamaikan Pelabuhan Ratu sehingga Pelabuhan Ratu damai. Nah, tiba-tiba sekarang saya mendengar ada habaib yang ya notabene seperti itu gimana? Cuman itu aja, tidak mendamaikan ya. Itu apakah memang itu ada unsur sekolah di luar itu atau saya pun nggak tahu ya itu. Cuman itu aja, saya sederhana. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita tutup untuk season pertama dengan dua penanya. Maulana Habib. Pertanyaan pertama. Alhamdulillah, Masya Allah. Sebab profesi mendamaikan profesi Nabi Muhammad, dan itu profesi pendakwah, dan itu profesinya ulama mendamaikan. Sejak dahulu, sejak zaman Nabi Muhammad SAW, dan dimanapun para ulama itu datang, semua menjadi akur, semua menjadi damai. Dan ketika terjadi pergeseran dari beberapa oknum yang memecah belah, baik itu dari habaib ataupun dari siapapun juga, maka itu oknum, tidak mewakili daripada ahlul bait, tidak mewakili daripada habaib, tidak mewakili daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam dia bikin jahat, berarti nabinya jahat? Enggak. Begitu. Oknum daripada umat tersebut yang menyimpang, yang keluar. Oh, kita diperintahkan untuk cinta kepada ahlul bait, keluarga Nabi. Keluarganya Nabi itu bagaikan bahteranya Nabi Nuh. Jadi harus kita ikuti. Betul. Bahteranya Nabi Nuh. Ahlul baiti kasafinati Nuh. Ahlul baitku bagaikan bahtera Nabi Nuh. Yang naik ke situ selamat. Walaupun yang naik ke situ, yang ikut dalam bahtera mereka, dalam bahteranya Nabi Nuh, ada ular, ada serigala, ada anjing, ada tikus, tapi naik bahtera Nabi Nuh selamat. Tapi yang turun dari bahteranya Nabi Nuh, walaupun itu anak sendiri, tenggelam. Walaupun itu anaknya Nabi Nuh sendiri, dia turun dari bahtera, tenggelam. Tergiur dengan pergerakan ini, pergerakan itu, persis omongannya seperti omongan ucapan anak Nabi Nuh, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma' la 'asimal yawm min amrillahi illa man rahim. Saya akan merujuk kepada gunung yang lain yang bisa nyelamatin saya dari air. Enggak ada yang bisa nyelamatin kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika saya mau ikut jalannya habaib, ikutin jalan habaib yang ada di dalam kapal bahtera tersebut. Bahtera mereka ada Imam Abdullah Al-Haddad sahib ratib, ada Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas sahib ratib, ada Al-Faqih Al-Muqaddam, ada Imam Ahmad Al-Muhajir, ada Imam Abdurrahman bin Muhammad Al-Segaf, ada Imam Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus, wali-wali besar. Wali-wali besar. Kenapa kita ngikutin habaib yang loncat dari perahu, yang terjun ke lautan? Jangan itu yang diikutin. Oknum. Begitu ikutin yang ada di atas perahu. Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas, dari dulu ratusan tahun yang lalu, beliau bilang, man jimaluh ma'uh mahu ilal ghair murjil. Orang kalau udah punya ontak sendiri, jangan mudah tergiur dengan ajakan orang lain. Dia nebeng numpang kepada orang lain. Dia udah naik punya ontak sendiri, ontaknya para salaf ahli sunnah wal jamaah, udah ada dalam perahu. Dia lihat, diajakin sama orang sini, ikut saya aja. Dia ngikut bersama orang, bukan naik kereta, bukan naik pesawat, bukan juga naik onta, jalan kaki, nggak pakai sendal, lewat jalan tikus dan berduri. Udah benar-benar di kapal, kenapa terjun? Na'udzubillah min dzalik. Jadi oknum nggak mewakili daripada dan oknum itu mungkin ada 2, ada 3, ada 4 orang begitu.
tetapi semua dia bercermin. Ada orang siapapun, mau itu habaib, mau itu siapapun, kalau kita mau ikuti nanti dulu pakai kacamata sesuai dengan sunnahnya Nabi atau enggak, sesuai syariatnya Nabi atau enggak, menyimpang dari syariatnya Nabi Muhammad tinggalkan. Cinta, hormat, tapi peneladanan kita enggak meneladani kecuali kalau sesuai dengan Rasulullah. Al-Imam Abdullah bin Umar bin Yahya ditanya, siapa habaib yang paling mulia? Dibilang yang paling sempurna peneladanannya terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta habaib nggak pakai siwak, entar dulu. Habaib nggak sholat jamaah, entar dulu. Cinta tapi ngikut enggak, gitu. Sampai seperti itu. Sebab guru-guru yang kita kenal, ulama yang kita kenal, habaib yang kita belajar kepada mereka, alhamdulillah nggak ada satupun yang ninggalin sholat jamaah. Nggak ada satupun yang yang ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Nggak ada satupun yang ninggalin tahajud qiyamul lail. Tiap hari itu baca Al-Quran gak kurang dari 3, 4, 5 juz, bahkan 10 juz di antara mereka. Itu yang kita kenal. Terus ada orang oknum begitu, anak begitu. Alah, Al-Imam Al-Haddad, ada satu orang sahibul ratib, satu orang salaman sama beliau. Siapa? Ana fulan bin fulan, disebut nasabnya. Ya, Abdul Haddad diam, dipegang. Hadza kun mithl abik au jaddik au salafik, wa illa fa anta jubbah wa imamah wa surah wala syai' fi magsurah. Jadilah kamu seperti bapakmu atau seperti kakekmu atau seperti salafmu. Kalau kamu nggak jadi seperti mereka, nggak meneladani mereka, maka kamu cuma kostum yang dalamnya kosong, ondel-ondel. Kelihatannya gede, megah, tapi dalamnya kosong. Tadi disebutkan kayak Abdullah Fauzi bilang ucapan Al-Habib Muhsin bin Alwi Segaf Al-Qadhi, man fatahul kitab fala yafutuhul mihrab, man fatahul fi mihrab fala tafutuhul adab. Yang gagal kitab jangan gagal mihrab, yang gagal kitab dan mihrab jangan juga gagal adab. Nah itu kemuliaan di situ. Nah kalau udah gagal tiga-tiganya, nah itu jangan diikutin, jangan diteladani. Mereka dulu menguasai kitab, menguasai mihrab dan menguasai adab. Dan ucapan umir tuan ugatilan nas yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan berarti setiap ada orang kafir bantai. Lah, siapa nas di sini? Siapa nas di sini adalah orang-orang kafir yang memerangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi memerangi mereka sebab kita semuanya baca sirah Nabi Muhammad. Waktu Nabi Muhammad meninggal dunia, baju perang Nabi ada di mana? Nabi punya jubah perang, baju perang. Di mana baju perangnya Nabi? Digadai. Digadai di tangan siapa? Di tangan orang Yahudi. Di mana Yahudinya? Di Madinah. Nabi gadaikan baju perangnya untuk ngambil beberapa liter, beberapa karung gandum. Maknanya orang Yahudi ada yang melakukan kejahatan perang luar biasa dieksekusi. Ada juga yang melakukan kejahatan perang dan pengkhianatan direlokasi, dipindahkan oleh Rasulullah. Ada juga yang mereka setia dengan perjanjian, tetap dibiarkan oleh Rasulullah di situ dan punya hak penuh untuk transaksi. Buktinya Nabi transaksi sama mereka, rahan, transaksi rahan kepada orang Yahudi tersebut. Ini mansuh sampai Nabi meninggal, sampai Nabi wafat, baju perangnya digadaikan kepada orang Yahudi tersebut. Subhanallah. Dan juga bagaimana orang-orang di Khaybar dari masyarakat Yahudi tersebut, mereka dikontrak untuk kerja. Dikontrak untuk kerja hingga masanya Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu arda. Ini dari zamannya Nabi Muhammad hingga masanya Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib waktu nanya, saya mau berperang memerangi mereka orang-orang di Khaybar, fama ta'muruni, apa yang kau perintahkan kepadaku? Idza nazalta bisahatihim, ketika kamu berada udah di medan perang di hadapan mereka, ud'uhum ilal Islam, ajak mereka menuju Islam. Medan perang apa udah waktunya ngajak Islam? Dari sebelum-sebelumnya mestinya. Dari sebelum-sebelumnya sudah, tapi sampai di medan perang, detik terakhir di peperangan, ajak mereka ud'uhum ilal Islam. Terus Nabi bilang, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Walidzalik hatta slogan perang, slogan gital haram dikumandangkan oleh orang-orang yang tidak punya otoritas.
haram dikumandangkan oleh orang-orang yang tidak punya otoritas. Ini adalah otoritas dari pemerintahan yang sah, bukan dari individu ulama perorangan. Lah, ini bakal menimbulkan kerusuhan dan kekacauan. Ada ilmu tata negara di dalam agama Islam, nggak bisa sembarangan. Ada jihad, ada jihad, ada jihad. Lihat gak di Suriah? Di Suriah berapa tahun mereka udah berperang? Yang tadinya bumi makmur, luluh lantak, hancur semuanya, hancur. Dan semua yang saling bunuh, wala satu orang kafir yang terbunuh. Muslim sama muslim ngangkat senjata. Yang ini takbir Allahu Akbar, yang ini takbir Allahu Akbar. Ini bilang jihad, ini juga bilang jihad. Dua-duanya jahat. Kalau mereka mentakbirkan Allah, nggak bakal saling menghunuskan senjata satu sama lain. Mereka bukan mentakbirkan Allah, cuma nama Allah dijual, dipakai untuk kepentingan duniawi yang mereka kejar tersebut. Mereka ingin membela, kita ada 30 orang yang terbunuh, kita mau bela haknya mereka. 300.000 orang terbunuh, 3 juta orang terbunuh gara-gara hal tersebut. 50 rumah hancur, 0,5 juta rumah hancur gara-gara tidak bijak dalam bersikap. Kita ingin memuliakan Islam yang tertindas, yang diganggu, yang dizalimi. Oke, 2 juta pengungsi, 3 juta pengungsi minta suaka ke negara-negara kafir, ke negara-negara barat. Kemuliaan apa yang dibawa untuk Islam, untuk umat Islam? Hal yang semacam ini permainan semuanya. Suriah, Libya, semuanya muslim sama muslim. Afghanistan muslim sama muslim, Irak muslim sama muslim, Yaman muslim dengan muslim. Wah, kita orang di Indonesia mau dibikin seperti itulah. Alhamdulillah kita baik-baik aja selama ini. Kita nggak mau dipecah belah dengan isu agama atau dengan isu apapun, penipuan atas nama agama itu namanya. Kemudian juga idza ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Melihat mungkar. Ini ada 2 kalimat. Ra'a, melihat, bukan mencari-cari kemungkaran. Kemungkaran dilakukan secara nyata, kelihatan, nah baru kita proses. Bukan mencari-cari kemungkaran. Kemungkarannya tersembunyi di dalam rumah, disembunyikan, cari, bongkar. Itu haram. La tatabba' auratil muslimin. Jangan kita mencari-cari aurat dan kekurangan dan kesalahan muslim lain. Fa inna man tatabba'a aurata akhihi muslim tatabba'a Allahu auratah, wa man tatabba'a Allahu auratah yafdahuhu wa in kana fi jawfi baitih. Ada hadis Nabi Muhammad. Nahi mungkar itu syariat Allah. Tapi tajassus, memata-matai, mencari-cari kesalahan dan kemungkaran yang dilakukan oleh orang lain, itu dakwahnya setan. Jadi jangan kita campur adukan kerjaan Nabi dengan kerjaan setan. Tetap kita nahi mungkar, yang mana itu produknya Nabi Muhammad. Tajassus produknya setan. Taghyirul munkar, ra'a minkum mungkaran. Kalau kita melihat kemungkaran, kita rubah. Tapi bukan kita cari-cari kemungkaran, cari aibnya orang, cari kesalahan orang, sebarkan. Terus kemungkaran bukan untuk disebarkan. Nabi ngajarkan hikmah, yughayyirhu biyadihi bilisanih biqalbih. Begitu. Kalimat taghyir, merubah, bukan merusak. Bukan juga menyebarkan. Maknanya merubah, kalau mengingkari kemungkaran, ini mungkar, ingkari, caci maki. Kita nggak disuruh mencaci maki kemungkaran. Kita disuruh merubah yang mungkar jadi ma'ruf, yang jahat jadi baik, yang jauh jadi dekat, yang terputus nyambung lagi, yang maksiat jadi taat. Nah, ini yang diperlukan hikmah dan kecerdasan. Tapi kalau cuma sekedar ngatain mungkar, nggak usah mondok jauh-jauh di luar negeri, orang pasar juga bisa. Panggil preman pasar. Oh, kita kiai, ulama, cendekiawan, kita bukan preman. Caci maki itu bukan profesi kita. Walidzalik Nabi bilang falyughayyirhu biyadihi, rubah dengan tangannya. Rubah dengan tangannya tersebut tentu saja setelah sebelumnya dia sampaikan dengan lisannya, dengan cara yang baik, dengan cara yang bertahap, dengan penuh hikmah, baru dia rubah dengan tangannya seperti apa.
Dan juga di sini disebutkan kesempurnaan dakwah Nabi Muhammad. Ada orang yang punya otoritas merubah dengan tangan, itu kuasanya pemerintah. Ya. Ada juga orang yang nggak punya otoritas, maka dengan lisan dia bisa menyampaikan hal yang demikian tersebut. Tapi perlu dipahami, nahil mungkar beda dengan cacian. Cacian bukan nahi mungkar, itu produk setan, bukan produk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wali songo semuanya nahi mungkar. Sebutkan satu kata-kata kotor keluar dari mulutnya mereka, nggak ada satupun. Nah kemudian yang terakhir juga ada kisah Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ardhah. Dia patroli di Madinah, keliling di kota Madinah. Tahu-tahu dengar dari suatu rumah dari luar pagar suara orang melakukan kemungkaran. Ada minuman keras, ada apa. Akhirnya penasaran Sayyidina Umar, dia mengintip, betul ngelihat kemungkaran, manjat dari atas pagar. Begitu manjat dari atas pagar, dia lihat kemungkaran, langsung tahu-tahu dia masuk ke tengah-tengah arena kemungkaran yang dilakukan oleh tuan rumah dan kawan-kawannya. Dia bilang, kalian melakukan kemungkaran, kalian akan saya hukum. Maka ini terkejut yang punya rumah. Akhirnya dia bilang, ya Amirul Mukminin, saya melakukan satu mungkar, kamu melakukan 3 mungkar. Loh, Sayyidina Umar dengar begitu diam. Sebab orang dulu dakwah otak masih dipakai, jadi bisa diajak ngomong. Bentar, nah, dengerin saya dulu. Kalau kita kan langsung memvonis, ente di neraka, sekarang masuk neraka. Kalau orang dulu, bentar dulu, dengerin saya, mau mendengar. Sayyidina Umar bilang, loh kenapa saya bilang 3 mungkar, kamu 1 mungkar? Ya ini kemungkaran saya ini 1, sekarang saya mau bertobat, jangan khawatir. Tapi kamu bikin 3 kemungkaran. 1, kamu memata-matai, tajassus. Dan Allah bilang, wala tajassasu. Sayyidina Umar bilang, iya betul. Terus yang kedua, diperintahkan jangan masuk rumah kecuali dengan izin. Kamu masuk tanpa izin. Yang ketiga, masuk rumah min abwabiha, dan kamu masuk dari mana? Oh iya betul, 3 kesalahan. Akhirnya Sayyidina Umar dengan bijak, gini deh, kalau kamu taubat nggak ngerjain lagi, saya juga nggak bakal ngerjain yang 3 hal ini lagi. Oke deal, salaman deal, taubat, udah selesai. Hadza taghyirul munkar. Ini yughayyir munkar, ngerubah kemungkaran. Wa amma misalkan mungkarnya 1, gara-gara nggak bijaksana jadi 2, jadi 3, jadi 4. Mungkarnya 1, nggak banyak orang tahu, gara-gara nggak bijaksana menjadi isu nasional. Mungkarnya 1, nggak punya pendukung, gara-gara nggak bijaksana hingga kemungkaran tersebut jadi punya pendukung. Kesian minoritas harus kita dukung. Ini kan namanya dia bukan mengurangi mungkar, menambahkan kemungkaran gara-gara nggak bijak. Makanya dakwah harus pakai ilmu, harus pakai sanad. Harus pakai ilmu, harus pakai sanad. Dalam metode, di dalam cara berdakwah tersebut, nggak langsung asal-asalan seperti itu. Wahakadha. Banyak lagi hal-hal yang semacam ini. Misalkan ada beberapa wilayah kita mau bangun tempat ibadat, kagak ada di situ, nggak ada orang, ya khalas. Kemudian ketika tidak bijak di dalam mengingkarinya, maka menjadi sebuah berita nasional yang ramai kemana-mana, akhirnya jadi punya dukungan. Tadinya cuma 1 dia bikin, akhirnya disupport sama dunia, pemerintah dapat tekanan, bikin di setiap provinsi. Tadi cuma ada 1, jadi bikin di setiap provinsi. Kita harus bijaksana di dalam hal yang semacam ini. Tapi ini tempat ibadat, bagaimana? Ada lagi 1 contoh. Sayyidina Umar ibn al-Khattab waktu datang ke Masjidil Aqsa, tahu-tahu ketika berkeliling masuk waktu sholat. Saya mau sholat, langsung sholat di tempat. Kebetulan di depan gereja Al-Qiyamah, gereja Al-Qiyamah di Masjidil Aqsa, situ ma'ruf tempatnya. Maka pastor penjaga gereja tersebut bilang, ya Amirul Mukminin, jangan sholat di luar. Di dalam ada tempat yang layak kok, ada tempat yang layak, yang bersih saya siapkan. Sayyidina Umar tanya mau masuk ke dalam, mau pindah, terus nggak jadi, bilang enggak.
Kenapa haram? Kita semuanya ini belajar fikih. Sholat di gereja tidak haram, tapi makruh. Kita semuanya kan belajar fikih. Makruh sholat di dalam gereja fil kanisah, makruh sholat di tempat pembuangan sampah, makruh sholat di tempat jalur banjir, makruh sholat di jalanan, makruh sholat menghalangi pintu. Kita kan belajar fikih, ada tuh di fikih itu hal yang semacam begitu. Ya, jadi kalau mau bicara tentang fikih ya kita merujuk ke kitab fikih, tapi bahasan kita bukan ke situ. Sayyidina Umar ditawarin sholat dalam gereja, tadinya mau, akhirnya menolak. Kenapa? Sayyidina Umar bilang, saya khawatir. Kata Sayyidina Umar, saya khawatir nanti setelah saya meninggal gereja kamu ini diklaim oleh umat Islam, ini milik kami umat Islam. Kenapa? Umar, buktinya Umar pernah sholat di situ. Jadi saya nggak mau ngambil haknya orang dengan atas nama saya, enggak. Ini punyanya kamu gereja, ya udah ambil. Begitu, jangan gara-gara saya takut sholat di sini akhirnya jadi diklaim jadi miliknya umat Islam. Padahal bukan haknya kami. Lihat Sayyidina Umar tuh sampai jeli dan teliti dalam masalah itu. Untung zaman itu nggak ada provokator, kalau nggak bakal dibilang Umar pembela gereja, Umar pembela Nasrani. Enggak, Umar pembela syariat dan akhlak Nabi Muhammad, Umar pembela keadilan dalam Islam, Umar pembela bir wal ihsan wal qisit. Masya Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita sekalian.